tol Cileunyi, Garut, Tasikmalaya, berarti kan menghubungkan antara Bandung dengan Tasikmalaya. Di daerah A tersebut, otomatis kan sudah ada makhluk hidup yang lain. Ya. Nah, apakah adab-adab tersebut sudah dilaksanakan atau belum? Oke. Atau malah dilewatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rahasia Umum bareng sama Adit dan ini dia praktisi logistik bareng sama Alfitra. Dan kita mau ngebahas satu topik yang ini lagi memanas sih sebenarnya di media sosial dan di beberapa portal berita online, salah satunya juga di Kapol gitu kan, ngomongin soal masalah tol yang bakal melewati kota Tasikmalaya. Bukan cuma kota Tasikmalaya sih sebenarnya, ngelewatin Garut juga. Garut, Tasikmalaya, Cigatas. Istilah istilah ramenya itu adalah Cigatas gitu kan. Sebenarnya kita pengen nanya sih dari soal logisnya, dan mungkin agak sedikit nyerempet mistis soalnya kan. Soalnya kan daerah-daerah situ tuh atau mungkin wilayah-wilayah selatan kan emang bentuknya itu rata-rata mistis gitu loh. Jadi menurut pandangan A nih, pertama dari tol Cigatas dulu gitu kan. Kaget juga lah. Nah, dari yang pertama logis, nah langsung ke mistis. Gitu. Oh. Memang kan berkaitan. Cuman tuh kalimat mistik bagi umum kan. Waduh. Asa kumaha gitu. Nggak, kadang-kadang kan ya ada beberapa orang yang menyangkut pautkan, kayak dulu awalnya kan Cigatas itu pengen ngelewat daerah utara kan ya. Nah, jadi ini kenapa nih tiba-tiba entah itu dari kontraktornya atau mungkin dari teman-teman yang membuat tol Cigatas ini merubah formasi menjadi ke selatan gitu. Tapi pandangan A nih untuk masalah tol Cigatas sendiri kayak gimana? Tol Cileunyi, Garut, Tasikmalaya, berarti kan menghubungkan antara Bandung dengan Tasikmalaya. Yang paling pertama kan pastinya tuh semakin memperlancar perpindahan penduduk, bukan perpindahan penduduk, tapi memperlancar lalu lintas lah, memperlancar jalan, memperlancar transportasi. Tapi bisa jadi loh jalan yang sekarang biasa dipakai malah menjadi jalan alternatif ya. Iya, bisa jadi. Jalan utamanya jadi di Cigatas gitu. Tapi ada beberapa orang juga yang bilang bahwa Cigatas ini bukan jadi solusi nantinya kemacetan di Nagrek, karena ada beberapa mobil berat juga tetap masih masuk ke situ. Ya. Nah, itu gimana tuh? Cukup sering jadi korban tuh gara-gara mobil berat. Mobil berat melalui jalan tersebut macet berjam-jam, akhirnya kesel, nafsu, orang mareng. Perjalanan yang harusnya asik jadi gak asik. Ya. Dengan adanya tol Cigatas kemungkinan hal tersebut menjadi solusi ya. Benar. Hal tersebut menemukan solusinya. Tapi kan dalam hidup itu kan nggak selalu ini hal yang positif ya. Hal yang positif akan selalu positif, nggak selalu seperti itu kan. Ada juga hal-hal yang berkebalikannya. Nah, untuk tol Cigatas yang saya pikirkan tuh, jadi tadi perpindahan kan ya? Iya, perpindahan. Karena tadi Adit menghubung-hubungkan kena mistik. Ya, soalnya Indonesia kayaknya nggak bisa lepas dari hal-hal yang seperti itu, mitos gitu loh. Setahu saya itu tol Cigatas, pembangunan tol Cigatas kan mengalami beberapa kali perubahan ya. Iya. Khususnya di exit tol, termasuk juga daerah-daerah yang dilaluinya. Sehingga pemerintah ya, mungkin dalam hal ini pemerintah melakukan perubahan-perubahan bisa jadi berdasarkan usulan dari masyarakat. Iya. Berdasarkan tim perencana atau tim pengkaji apapun lah. Tapi ada yang luput loh kayaknya. Apa tuh? Jangan-jangan pemerintah mengubah-ubah
jalur tersebut itu berdasarkan undangan dari anasir-anasir alam. Nah, gitu kan yang jadi kenapa kita nih manggil Fitra lagi untuk kesini gitu kan. Karena anasir-anasir alam ini kan kalau saya mungkin belum bisa masuk ke dalam hal seperti itu. Nah, ini Fitra kan sudah masuk ke logiknya gitu loh. Ya, saya kan bukan mencoba masuk ke arah sana. Ini hanya sebatas jangan-jangan loh gitu, jangan-jangan. Nah, Tapi ada daya tarik sendiri nggak sih kenapa akhirnya pemerintah atau mungkin teman-teman dari pembangunan lah, pemborong gitu akhirnya memindahkan tadinya ke utara menjadi ke selatan. Apakah memang ada daya tarik sendiri daerah selatan itu? Jadi gini nih, apakah pemerintah memang benar tadinya di utara? Ini saya akan kembali ke awal. Pembangunan tol Cigatas ini, sebelum pembangunan tol Cigatas, apakah benar pemerintah itu sebetulnya mau membangunnya di utara? Soalnya kan beberapa fakta juga menyebutkan pembebasan lahan akan dilakukan di daerah sana gitu loh. Tapi kenapa tiba-tiba jadi mutar ke bawah nih gitu? Oh, jadi berarti ini bukan masalah utara atau selatan. Iya. Tapi bisa jadi kan perpindahan dari yang semi selatan menjadi ke lebih selatan gitu. Gitu. Ini bisa jadi info buat para pemburu keberuntungan, pemburu tanah. Tapi emang bener gak sih ketika pembuatan tol itu terjadi gitu, banyak orang yang berbondong-bondong untuk mencari tanah di daerah tersebut, itu bener gak sih? Nah, kalau ini harus berkisah nih. Boleh. Ini teman saya nih, anggap aja teman saya. Ada dia bercerita nih. Ada temannya yang seorang dalam tanda kutip pengusaha atau tokoh. Dia terus-terusan mencari info nih. Ini jalan yang dilalui oleh tol Cigatas. Ini di mana aja sih lokasinya? Nah, emang kenapa? Ya saya mau beli tanah di sana. Itu kan jadi nilai cerah nih. Selain nilai tanahnya menjadi meningkat, ya bisa jadi malah akan terbentuk suatu sistem sosial ekonomi yang baru, komunitas sosial ekonomi di daerah tersebut gitu. Jadi ya cukup menggiurkan untuk para. Tapi nantinya berarti si orang-orang yang ada di pribumi itu bakal tergeser dengan orang-orang yang ada atau yang punya duit lah ibaratnya di situ. Pribumi itu berarti orang-orang yang sebelumnya sudah menempati ya? Iya. Bukan orang yang ibaratnya dia punya uang beli tanah di situ. Bukan ke arah. Enggak ke sana. Alurnya bukan ke sana, maksudnya ya orang yang tadinya sudah tinggal di sana, punya tanah di sana, akhirnya dibeli gitu kan. Nah itu apakah seperti itu atau enggak gitu loh maksudnya. Saya tuh nggak tahu kenapa orang tuh berpikirnya sesimpel itu. Ketika ada suatu pembangunan baik jalan tol atau pembangunan pusat-pusat perekonomian yang dianggap pusat-pusat perekonomian atau pembangunan yang dianggap atau diprediksi akan meningkatkan ekonomi, orang-orang itu seperti semut yang merubung gula. Jadi pada berdatangan itu memang wajar, yang logis yang sangat-sangat wajar. Tapi ada nggak yang berpikir lebih dalam nih? Lebih dalamnya bukan berarti saya merasa dalam. Iya. Dalam artian dalamnya seperti apa nih? Apakah karena daerah situ misalkan ini nih. Misalkan jalan tol ini melewati daerah A. Di daerah A tersebut, otomatis kan sudah ada makhluk hidup yang lain. Iya. Ini nggak makhluk hidup yang gaib nih, bukan. tapi tumbuhan, tanah, air, udara. Nah, yang di situ, apakah itu sudah terkondisikan keadilannya? Oke. Keadilannya untuk ini. Jadi jangan sampai kepentingan kita, kepentingan manusia itu malah mengorbankan
kepentingan makhluk hidup yang ada di situ. makhluk hidup yang lain gitu. Okay. Itu dalam kacamata saya pribadi. Apakah kita merugikan makhluk hidup yang lain? Ya, kalau kita merugikan, kalau kepentingan manusia malah merugikan kebutuhan hidup makhluk yang lain, lantas di mana sih esensi kemajuan itu? Esensi kemudahan itu di mana? Esensi kelancaran itu di mana? Esensi meningkatnya ekonomi, terus meningkatnya investasi, meningkatnya sosial, meningkatnya budaya, itu di mana esensinya? Gitu. Apakah itu malah menjadi suatu kemunduran? Nah, itu dia jadi salah satu polemik juga, terus juga yang ditanyakan gitu kan, apakah nantinya pada saat si Tol Cigatas ini berdiri gitu kan, karena tidak melaksanakan kepentingan untuk kehidupan yang ada di sekitar, mungkin bisa jadi kayak dulu Tol Cipularang sering longsor atau seperti apa. Tapi ini saya percaya ya, ketika pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pembangunan Tol Cigatas, tentu sudah melalui proses yang sangat panjang, melalui penelitian, melalui studi-studi yang mendalam juga, dan mungkin juga kecil kemungkinan ada hal-hal yang terlewatkan dari seluruh aspeknya oleh para pengkaji tersebut. Jadi secara pribadi ini saya percaya aja lah bahwa Tol Cigatas akan memberikan suatu kemudahan bagi manusia. Nah, ada sisi lainnya selain untuk mempermudah, kan ada efeknya nih, efek samping. Pasti. Bermunculanlah para pemburu dadakan tanah. Itu dia. Karena kan yang tadi dibilang gitu, karena si Cigatas ini awalnya masuk di jalur utara, banyak orang pemburu tanah yang akhirnya memburu tanah di daerah sekitar, dan terjadilah ya misalkan penipuan atau mungkin segala macam di masalah tanahnya. Kalau penipuan itu dilakukan oleh siapa tuh? Calo biasanya atau manusia. Calo ya? Sadar nggak bahwa masalah ekonomi atau rezeki itu kan sebenarnya sudah selaras antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, misalkan ini ada tanah nih yang dilewati oleh Tol Cigatas, pembangunan Tol Cigatas. Logika manusia atau logika investor itu pasti berpikir, kalau saya memiliki tanah tersebut, keuntungan yang didapat kemungkinan akan besar. Keuntungan dalam segala aspek, bukan hanya ekonomi. Nah, sang investor ini akan ada nggak kesadaran bahwa keberhasilan ekonomi atau kesejahteraan ekonomi atau bahkan kesejahteraan hidup itu tidak sebatas ditopang oleh logika, tapi juga ada loh undangan. Undangan dari alam, dari tanah, dari air, dari tumbuhan yang ada di sekitar situ, yang ada di tanah yang akan dia beli. Karena hidup itu kan konsepnya konsep perjodohan. Sebesar apapun ikhtiar kita atau sebesar apapun sebaik apapun strategi kita dalam memanfaatkan atau menguasai menguasai tanah tersebut, itu bisa jadi nonsen kalau tanpa ada undangan dari ekosistem. Saya sebutnya ekosistem lah, ekosistem hidup. Ya mau nggak mau kita harus mengakui kan, manusia itu bungsu. Manusia itu tercipta di dunia itu bungsu. Otomatis yang bungsu itu secara adab harus menghormati dulu kakak-kakaknya. Kakak-kakak kita kan, tumbuhan itu kan kakak kita. Tanah, air, udara itu kan kakak kita. Nah, apakah adab-adab tersebut sudah dilaksanakan atau belum? Atau malah dilewatkan dengan alasan kekhalifahan manusia. Kekhalifahannya dalam tanda kutip nih. Berarti kalau misalkan kita pengen dapat panggilan dari ekosistem itu sendiri, caranya gimana?
jangan merasa terpanggil, Pak. Jangan merasa terpanggil. Jangan merasa terpanggil, Pak. Karena kalau masalah tol Cigatas atau kalau masalah pembangunan, yang pertama kita lihat itu apanya sih? Kita jujur-jujuran aja. Yang kita lihat itu yang pertama ya tentu yang dilihat adalah peluang ekonomi. Peluang ekonomi, benar. Sementara pondasi hidup apakah hanya sebatas ekonomi? Enggak juga. Bukan. Perjalanan hidup itu proses kehidupan lah. Proses kehidupan ini apakah hanya sebatas ekonomi? Kalau pikiran kita menyempit ke arah sana, dunia jadi neraka loh. Iya. Nggak usah jauh-jauh nunggu kita mati. Sudut pandang kita fokus ke ekonomi, buta ke ekonomi, ya udahlah. Kita itu sedang menciptakan neraka di dunia. Oke. Ya berarti salah satu jalan keluarnya untuk di Cigatas gimana? Seimbang antara seimbang. Ini saya susah juga ya kalau misalkan menyebutkan nggak boleh. Nggak bisa lah. Iya. Karena itu kan udah apa hak kita untuk mengeluarkan pendapat seperti itu. Toh mereka sendirilah yang punya uang. Iya. Ntar disangka aktivis sosial. Mereka dalam kehidupan sekarang kan. Iya. Harus kita akui lah yang punya uang bisa melakukan apa aja. Betul. Nah, tapi yang punya uang, ketika yang punya uang bisa melakukan apa aja, ya, jangan terlewatkan juga bahwa ketika seseorang bisa melakukan apa aja, dia tentu akan bisa menerima apa aja. Oke. Akan seimbang nantinya. Oke. Berarti ya itu konsekuensinya harus diambil juga ya. Ya. Oke. Tapi lebih bagusnya untuk tol Cigatas nih. Untuk tol Cigatas. Ketika ada tanah lah, ketika udah sang investor ini sudah menganggap bahwa di tanah tersebut akan terjadi atau diprediksi akan menghasilkan keuangan atau sumber ekonomi yang baik atau yang berlimpah ke depannya. Kalau saya sih nitik beratinnya ke arah ayo cobalah berpikir juga, cobalah merasa juga bahwa di sana itu kan ada makhluk hidup yang lain. Iya, banyak. Ada makhluk hidup yang lain yang harus kita mau nggak mau kan nih, mau nggak mau kita itu kan sudah ditugaskan menjadi khalifah ya di alam ini kan. Manusia itu menjadi khalifah, otomatis manusia itu menjadi pemimpin. Pemimpin itu berarti kan pengayom. Nah, yang kita ayomi itu kan bukan sebatas manusia. Yang kita ayomi itu adalah seluruh makhluk hidup yang ada di sana. Nah, kita saya nggak membahas yang tidak terlihat. Yang terlihat aja lah cukup, karena kalau yang tidak terlihat itu akan dengan sendirinya. Betul. Ketika kita menghargai yang terlihat, yang tidak terlihat nanti juga akan ikut juga gitu ya. Nyarek heureuy gitu. Iya. Masa di tengah tol nanti bikin prank. Mungkin juga. Yang bagaimana nih keseimbangan alam, keseimbangan ekosistem yang di sana, apakah ini untuk investor ya, bukan hanya untuk pemerintah, tapi untuk investor-investor yang sangat benar-benar tertarik dengan pembangunan ini, lantas dia mengalokasikan pikiran, daya, dan seluruh sumber daya dirinya untuk menguasai tanah di sekitaran tersebut. Kembali, tolong pikirkan makhluk hidup yang lain yang ada di sana. Karena ketika Anda membeli tanah yang di sana, yang menjadi fokus utamanya adalah ekonomi itu bisa didapat oleh dia. Dengan uang yang dimiliki bisa didapat. Tapi kesejahteraan hidup tidak akan bisa didapat tanpa menyeimbangkan kehidupan dengan makhluk yang lain. Antara beda ya, beda kan. Keberhasilan ekonomi dengan kesejahteraan hidup itu beda. Itu, Pak. Nah, berarti sebenarnya lebih bagus dikelola nantinya apakah dengan orang yang ada di daerah sekitar. Kalau untuk prospek mungkin ya, prospek ke depan ya mungkin lebih bagus nantinya investor bisa masuk ke situ. Kalau secara teknis ginilah yang lebih mudahnya. Misalkan ada orang ya, orang yang sebelum tol Cigatas pun dia sudah memiliki tanah di sana. Hal yang paling teknis, kalau tidak butuh, ya jangan dijual. Jangan dijual. Kalau hanya teriming-imingi oleh harga yang mendadak tinggi,
kemudian wah udah saya jual aja lah, kebetulan harganya tinggi, mendingan jangan ya, jangan, karena gini ya, seseorang itu manusia itu harus hidup berdasarkan apa yang dia butuhkan. Ini suatu rumusan hidup, bahwa apa yang kita cari, apa yang kita dapat itu harus berdasarkan kebutuhan, bukan hanya berdasarkan kepentingan. Bisa berdasarkan kepentingan, tapi harus seimbang. Misalkan saya punya tanah di sana, sebelum tol Cigatas pun saya udah punya di sana tanah. Lalu ada investor yang tadi harganya 1 juta tanah, sekarang bisa jadi menjadi 5 juta atau bahkan 10 juta per meternya. Lantas saya tergugah, muncul keinginan menggantikan tanah tersebut dengan sejumlah nominal uang. Kalau hanya sebatas itu, maaf kata, keuntungan ekonomi bisa didapat, keuntungan materi bisa didapat, tapi keberkahan itu saya nggak tahu. Itu dia. Saya nggak tahu. Karena ketika dia menjual tanah, yang dijual oleh dia itu bukan sebatas tanah. Yang dijual oleh dia itu adalah seluruh makhluk hidup yang menjadi penghuni di tanahnya. Nah, kalau seluruh makhluk hidup yang ada di sana sudah merasa nyaman oleh pemilik lama, kemudian datanglah pemilik baru, melakukan berbagai hal perubahan yang bertentangan dengan kebutuhan makhluk hidup yang lain, ya jangan tahu. Susah saya ngomongnya, asli susah. Itu mah tinggal menunggu waktu aja mungkin ya, akan jadinya seperti apa gitu. Tapi ya karena konsep hidup itu selalu perjodohan, termasuk dalam konsep transaksi jual beli itu pastilah perjodohan. Tapi secara tidak langsung investor dan orang yang memiliki tanah juga itu kan yang belinya jodoh juga kan. Nah, perjodohan di sini kan ada yang ada yang perjodohan alamiah, ada perjodohan yang berdasarkan nafsu mungkin. Karena apa sih yang nggak bisa dilakukan? Iya, ketika udah punya duit, udah punya nafsu. Ketika nafsu sudah membuncah gitu, apapun bisa dilakukan. Yang namanya negatif itu kan bukan hanya sekedar berbuat kejahatan. Berbuat yang tidak seharusnya pun itu kan negatif. Benar. Jadi solusi yang tepatnya adalah tanya diri sendiri. Kira-kira memang ini untuk keperluannya ada atau enggak? Ini untuk pribumi. Iya. Untuk pribumi yang orang lokal lah. Orang lokal yang sudah yang sudah memiliki tanah di sana. Mohon jangan sembarangan untuk menjual tanah kepada siapapun. Hanya dengan alasan keuntungan ekonomi. Iya, kecuali memang pembebasan lahan untuk tolnya. Iya, kalau itu kan beda cerita. Itu beda cerita. Karena kan kalau untuk pembebasan lahan kan udah jelas itu dari pemerintah. Udah jelas. Udah plotnya lah. Kalau menurut bisikan-bisikan sih ya, bisikan-bisikan info-info dari yang lain, dari sumber-sumber yang bisa dianggap terpercaya. Kalau untuk pembebasan lahan itu sudah ada loh daftar namanya, sudah dihubungi oleh pemerintah. Ini kan khusus untuk para orang-orang yang dilewati, dan juga untuk para investor gitu. Betul. Terus saya itu bukannya ingin menghambat para investor yang akan berinvestasi di sana. Saya hanya sebatas cobalah. Ketika melakukan sesuatu, mohon untuk dipertimbangkan baik buruknya, bukan hanya sekedar dari sisi manusia. Itu. Bukan hanya sekedar dari sisi kepentingan materi. Geng motor. Tidak apa-apa. Kita melewati jalan tol di sini. Ini bagaimana Pak Polisi, ini semakin banyak nih. Nanti tuh kayaknya bahasannya main lain. Knalpot yang membisingkan nih. Aduh. Knalpot brong kalau kata Om Tretan Muslim mainnya. Tapi yang jelas itu sih teman-teman, kita di sini menjadi pengingat untuk teman-teman warlock ya, warga lokal yang nantinya tanahnya itu akan dilewati sama yang namanya tol Cigatas itu.
Jadi jangan sampai terburu oleh nafsu gitu. Kalau kata Afitra yang tadi dibilang, kalau misalkan memang ada potensi untuk membangun daerah kita dari orang atau mungkin dari warga lokal, ya kenapa tidak gitu ya. Kalau memang ya sudah kepepet, gimana tuh nantinya? Ya balik lagi ke perjodohan tadi ya. Enggak, kalau kepepet kan dari sisi mana kepepet? Dari sisi... Kalau kepepet kan orang udah benar-benar butuh. Iya, benar juga sih. Kalau mau ngejual ya benar harus kepepet dulu. Tapi kepepetnya harus alamiah. Nah bagaimana nih kepepet yang alamiah? Kelilit utang? Bisa jadi. Itu bisa jadi. Oke. Bisa jadi, ya itu akibat dari nafsunya dia juga. Akibat dari ya hidupnya sendiri, akibat dari tindakan-tindakannya sendiri, sehingga dia tidak mempunyai keseimbangan, mana kebutuhan, mana keinginan, akhirnya berhutang. Jarang loh orang berhutang untuk makan. Iya. Di mana-mana orang berhutang mah untuk kepentingan. Iya. Biasanya. Kepentingan. Untuk keinginan yang dalam tanda kutip berlebih. Iya. Jarang. Asli. Jarang banget. Pengetahuan saya jarang banget ada orang berhutang hanya sebatas untuk makan. Jarang. Itu dia. Belum pernah dengar saya. Belum pernah dengar ya. Itu dia teman-teman, sekilas kita ngomongin soal Tol Cigatas. Sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang pengen dibahas juga. Salah satunya power of selatan juga nih. Apakah salah satunya yang menarik perhatian atau mungkin menarik dari energi-energi selatan yang akhirnya pindah si rutenya ke daerah agak ke selatan gitu teman-teman ya. Terus juga apakah nantinya di jalan tersebut apakah ada sangkut pautnya dengan hal-hal politik, kita juga tidak tahu ya untuk masalah tersebut ya. Nanti kita bakal bahas lagi. Pokoknya nonton terus di channelnya kapol.id dan jangan lupa like, comment, and subscribe buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya kalau misalkan kalian pengen nonton terus konten-konten yang ada di Rahasia Umum. Yang paling penting subscribe. Nah, itu dia. Kita butuh subscriber, jadi teman-teman minta tolong untuk di-subscribe ya, agar kita semangat untuk membuat konten-konten next selanjutnya yang seperti ini. Oke? Saya Adit dan Afitra pamit dulu.